صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Para kesubuhan, para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kekuatan dan ditakdirkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan sama-sama kita kajian pada pagi hari ini, yaitu melanjutkan pada pertemuan sebelumnya yang tentang kita akan kaji kitab Kifayatul Akhyar. Lanjutkannya. Sebelum kita mulai, kita baca Al-Fatihah khusus untuk orang-orang tua kita yang sudah wafat, guru-guru kita, dan juga pengarang kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan juga mudah-mudahan kita sama-sama semua bisa meneladani kebaikan-kebaikan semua. Ala hadiyah wa ala kulli salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada pertemuan sebelumnya kita tentang air, ya. Tentang air itu dua pertemuan. Kita lanjutkan pertemuan hari ini, yaitu tentang wudu. Kita langsung tentang wudu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan setelah kita memahami semua tentang air. Ini masih bab thaharah, ya, tentang air. Hari ini kita akan membahas kurang lebih sampai setengah 6, ya, yaitu tentang wudu. Kalau wudu ini diambil dasar hadisnya dari surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 6, ya. Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Dari situ ayatnya. Hei orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Maka ketika kita akan melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian sampai akhir ayat. Itu dasar ayatnya. Itu surat Al-Maidah. Kita lanjutkan. Qala faslun, satu pasal. Wa faraidul wudu'i sittatu. Silakan ada yang bisa baca, ya. Mungkin ada ayat yang lainnya. Pasal ini, bab ini tentang wa faraidul wudu'i sittatu. Dan fardu wudu itu ada 6, atau bisa ada para ulama fikih menyampaikan rukun wudu. Rukun wudu.
Kalau rukun atau fardu berarti hal-hal yang harus dilakukan ketika kita melaksanakan suatu ibadah. Misalkan rukun sholat atau rukun wudu. Kalau dia tidak melaksanakan rukun-rukunnya, sholatnya sah kira-kira? Tidak sah. Tidak sah, tidak bisa diganti. Jadi begitu juga wudu. Yang kita kaji pertama rukun-rukun atau fardu wudu ada 6. Kalau dari 6 itu kita tidak laksanakan, itu maka kita tidak sah wudunya. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya sah kira-kira? Tidak sah. Sama ketika kita berwudu dan kita menggunakan air yang tidak suci, sah nggak wudunya? Tidak sah karena airnya tidak mensucikan. Harusnya yang mensucikan, suci dan mensucikan. Yang mana faktor yang pertama yaitu an-niyatu, yaitu niat. Iklam dilanjutkan ketahuilah anal wudu'a lahu syurutun wa furudun. Ketahuilah bahwa wudu itu mempunyai syarat dan fardu. Ada syarat-syarat dan ada fardu-fardunya. Syarat wudu dan rukun bedanya apa? Kalau syarat itu hal-hal sebelum melaksanakan kegiatan itu. Misalkan syarat sahnya sholat, maka hal-hal yang sebelum melaksanakan sholat itu, misalkan harus Islam, harus kamis atau balik, itu namanya syarat. Kalau rukun itu sudah ada di dalam pelaksanaannya. Misalkan rukun sholat yang pertama misalkan niat, takbiratul ihram, berdiri bagian lampu, misalkan udah dalam pelaksanaannya. Begitu juga wudu. Wudu memiliki syarat wa faraid dan juga wa furud dan fardu-fardu. Yang pertama fasyurutu. Apa syaratnya orang berwudu itu? Yang pertama al-islamu, yaitu orang Islam. Kalau saya Islam, saya nggak wudunya. Enggak, misalkan kafir, non-muslim atau yang sejenisnya, dia juga tidak sah. Karena persyaratan orang yang berwudu, yang pertama dia harus orang Islam. Yang pertama. Yang kedua, wa tamyizu, yaitu tamyiz. Tamyiz itu apa kira-kira? Di sini para ulama ada yang menyamakan antara tamyiz dan dalil. Ada juga yang membedakan. Tamyiz mah katanya cukup dia orang yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana dia bisa memilih sendiri. Tamyiz bisa dia tujuh tahunan. Ada yang menyamakan bahwa tamyiz itu sama dengan dalil. Ciri-ciri lain apa? Ciri-ciri lain misalkan kalau laki-laki dia apa? Contohnya ya, laki-laki sudah mimpi aja. Mimpi apa itu? Mimpi basah, mimpi mandi. Apalagi sudah ada bulu-bulunya sudah ada, biasanya seperti itu, ya. Kalau perempuan misalkan sudah haid dan yang lainnya, atau yang badan itu katanya yang sudah, kalau tidak ada ciri-ciri, dia kalau sudah 15 tahun dia sudah ada. Ya, buat tamyiz ada yang menyampaikan tamyiz ini yang sudah bisa ada yang 7 tahun, tapi kalau lain belum dari itu. Wa tuhuriyatul ma'i, apa itu? Yaitu harus airnya suci. Kalau airnya tidak suci, maka dia tidak sah. Karena syarat kita berwudu itu diantaranya adalah tuhuriyatul ma'i. Apa tadi? Sucinya air. Nih yang sering kita ini wa adamul mani'i al-hissi kal wasfi. Apa artinya? Tidak ada yang mencegah yang kelihatan kal wasfi kayak kotoran. Contohnya apa? Nih kita habis naik sepeda nih,
biasanya. Kelumpur, kita mau wudu, ini banyak kotoran yang di jari atau ini. Ini kalau dia menghalangi, berarti syaratnya wa adamul mani al-fisikal wasfi, tidak adanya yang mencegah yang kelihatan seperti kotoran. Jadi harus dibersihkan dulu kalau yang kelihatan. Jangan sampai ini tidak menyerap ke kulit seperti kotoran dan yang lainnya. Nah, ya kayak di kuku-kuku lagi mas, kayak di kuku misalkan kuku kita panjang nih, panjang. Sengaja sama biar ada kotorannya, nyampe nggak tuh? Tidak nyampe, makanya kenapa kuku kita tidak boleh panjang? Ya di antaranya apabila ada kotoran-kotoran yang menutupi untuk anggota wudhu kita atau yang sejenisnya. Misalkan kalau ini mah kayak tato yang lama, tato yang baru, tato yang lama ya. Kalau itu kan tebel ya, tebel itu juga tidak boleh menghalangi itu misalkan atau kotoran-kotoran yang lain yang menghalangi masuk ke badan kita, anggota badan itu. Yang berikutnya wa adamul mani syar'i, dan tidak ada yang mencegah syarat. Contohnya apa? Kalau ini seperti orang buat nifasi dan orang nifas. Kenapa dia orang dan orang yang nifas? Wa dukhulul waqti fi haqqi rawid darurati, dan sudah masuk waktu dan sudah masuk fi haqqi rawid darurati pada orang-orang yang mempunyai kedaruratan seperti kalau mustahab punya darah penyakit, wa mafihi arrihu adaiyah, dan pada orang yang selalu keluar tentunya. Nah, ini contohnya kita terus-terusan pipis atau kentut atau ada darah terus tuh, maka kita wudhunya itu misalkan kita wudhunya saya udah wudhu karena keluar terus darahnya atau kentut terus, maka dia wudhunya itu adalah ketika sudah masuk sholat, udah masuk sholatnya, karena dia kentut terus kan, kentut lagi, saya sholat tadi, ya sholat walaupun kentut terus, atau darah tuh, darah yang biasanya berbuat darah mustahab, darah penyakit, dia terus gimana saya wudhunya? Berarti wudhunya wa dukhulil waqti, syaratnya dia harus sudah masuk waktunya. Nanti bahas ada di bawahnya nanti gimana caranya dia wudhu dan dia baik-baik. Oke. Berarti syarat-syaratnya orang yang berwudhu di antaranya adalah Islam, tamyiz, harus suci, airnya harus suci, dan juga tidak ada yang menghalangi kotoran-kotorannya, tidak ada yang menghalangi, dan juga tidak darah haid atau nifas, dan yang terakhir harus waktu-waktu bagi orang yang sudah sedang sakit. Sakitnya apa? Kayak dia kentut terus, kayak dia darahnya keluar terus bagi wanita, darah penyakit. Kayak itu adalah rukun, itu adalah syarat berwudu. Baru kita masuk ke rukunnya. Ini tentang wudu ini perkiraan 2 pertemuan. Hari ini kita rukun-rukunnya dulu. Wa amal furudu fasitatun, dan adapun fardu-fardu atau rukun-rukun wudu fasitatun itu adalah berarti yang harus kita lakukan ya enam nih. Kalau karena itu tidak kita lakukan maka tidak sah wudunya. Yang pertama apa? Ahaduha an-niyatu, yang pertama adalah niat. Kamu bahasnya liqauli alaihi salatu wassalam, karena sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya semua amal itu tergantung kepada niat. Rawahu as-Syaikhaani, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi semua perbuatan kita termasuk wudu itu harus ada niatnya. Bagaimana niatnya akan dibahas nih? Akan dibahas. Apakah niatnya di mana kita lihat posisinya? Bagaimana cara niatnya akan dibahas. Apa itu wahiyah fardhu fil
niat itu adalah bagian dari fardu atau rukun dalam bersuci hadas. Wala tajibu fi izalatin najasati ala sahih, dan tidak wajib niat itu dalam menghilangkan apa? Najis menurut pendapat yang sahih. Jadi kalau kita bersuci mengangkat hadas, bersuci mengangkat hadas itu wajib katanya niat. Tapi kalau kita menghilangkan najis tidak perlu niat. Contoh, kita wudu kan mengangkat hadas, punya hadas, atau nanti kan mengangkat hadas kecil wudu, hadas besar nanti, itu wajib niat. Tapi kalau menghilangkan najis, misalkan ada kotoran apa, cicak atau ada darah atau yang sejenisnya, ada bangkai, tidak perlu niat. Kenapa? Wal farqu, dan perbedaannya anal sudah minat najasa fitarkuha wa yaksuru bil wasfi. Kenapa? Kalau najisma meninggalkan itu cukup berhasil dengan membasuhnya, ikhilafil akadasi, berbeda dengan hadas atau mengangkat hadas. Fa'in qaharakaha ibadatun fataqtiru ila niyati kasairil ibadah. Nah, ini kenapa? Karena mensucikannya itu, mengangkat hadas itu adalah sebuah ibadah. Fataqtiru ila, maka ibadah itu membutuhkan ila niyatin, niat. Semua ibadah membutuhkan niat. Kasairil ibadah, seperti semua melaksanakan ibadah. Dilanjutkan, wasyaratu sihatiha, adapun syarat sahnya niat. Bagaimana cara sahnya? Yang pertama, orang al-Islam. Yang pertama, niat berwudu dianggap sah kalau orang itu Islam. Fala yasihu, maka tidak sah. Siapa yang tidak sah? Yaitu wudu'ul kafir, wudunya orang kafir. Wala muslahu ala sahih, dan juga atas mandinya uslah. Li'anna niat ibadah wal kafir laisa min ahliha. Sama itu tadi ya. Maksudnya orang kafir itu tidak sah dalam niat wudunya, karena dia bukan bukan dia, karena ini adalah sebuah ibadah. Yang berikutnya, wa waqtun niyati al-wajibah. Kapan waktunya nih? Boleh kan niat punya nanti pas terakhir misalkan. Nah, kapan waktunya niat? Wa waqtun niyati al-wajibati, waktunya yang wajib. Nah, waktunya kita yang wajib kapan? Inda wasdi awwali juz'in minal wajhi. Niat itu ketika apa? Ketika kita membasuh pertama bagian wajah. Ini wajibnya nih. Karena wajibnya. Li'annahu awwalul ibadatil wajibah, karena dia awal ibadah yang wajibnya. Wala yusabu ala sunnahil mawiyah, dan tidak dianggap tidak mendapatkan dosa terhadap sunnah-sunnah yang sebelumnya. Berarti wajibnya kita niat itu ketika kita berusaha wajib, karena di awal pun. Kalau kita niatnya mulai sini, berarti ketika kita melaksanakan sunnah-sunnah sebelumnya, sunnah-sunnah kan membersihkan tangan, kumur-kumur, ini dia tidak mendapatkan wala yusabu ala sunnahil mawiyah. Jadi kapan kita sebaiknya meniatnya? Pas wajah atau sebelum-sebelumnya? Wajibnya kita pas wajah kata ini. Bukan sebelumnya. Di sini ada kata wala yusabu ala sunnahil mawiyah, dan dia tidak mendapatkan pahala kalau niatnya pas wajahnya saja. Makanya para ulama menjadikan ketika niat itu kita mulai Bismillahirrahmanirrahim nawaitu wudu'an. Tidak ada niatnya bahan. Jadi kalau kita niat sebelumnya pas mulai awal, yang sunnah-sunnah sebelumnya seperti membersihkan ini tangan,
kumur-kumur, insyiqaq, hidung dan yang lainnya itu mendapatkan pahala. Jadi di awal banget, bukan pas wajah. Kalau pas wajah itu dengan wajibnya saja. Kalau sunahnya di awal permulaan, ya yang sunah-sunahnya juga mendapatkan pahala. Gitu ya. Wa kayfiyatuha in kana al-mutawawwi saliman la illata fiha. Apa ini? Caranya berwudu in kana al-mutawawwi jika apabila orang yang berwudu saliman, orang yang sehat, la illata fihi, tidak ada penyakit, tidak ada permasalahan. Ayat dia niat ada salah satu umurin, dia niat dengan salah satu dari tiga ini. Gimana caranya? Orang yang normal. Ahadullah, yang pertama, raf'ul hadasi awal qaharati ala kalil hadasi, yaitu dia mengangkat hadas atau bersuci dari hadas. Boleh, misalkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasi lillahi ta'ala. Apanya? Saya niat mengangkat hadas karena Allah Ta'ala. Boleh berkata. Jadi yang pertama, ahadullah, salah satunya adalah raf'ul hadasi awil taharati anil hadasi. Raf'ul hadasi, mengangkat hadas, atau awil taharatu anil hadasi, atau dia bersuci dari hadas. Jadi nawaitul wudu'a li raf'il hadasi awil qaharati anil hadasi, boleh lillahi, boleh begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, asani, yang kedua apa? Ayat mulia hendaknya orang itu niat istibaatis sholati, dia apa? Niat untuk diperbolehkannya sholat, ibadah jika masih diperbolehkannya sholat, al-ghairiha, atau yang lainnya, mimma la yubahu illa bil taharah, apa-apa yang tidak boleh kecuali dengan sudah. Itu ini nawaitul wudu'a listibaatis sholati lillahi ta'ala. Apanya? Saya niat nawaitul wudu'a, niat dulu karena untuk diperbolehkannya sholat. Tapi kadang ada yang menyangka ini berarti untuk sholat doang, yang lainnya enggak. Nah, kalau gitu, tapi maksudnya lirafil hadas, menghilangkan angkat hadas, ini semuanya kan? Oke. Kalau yang pertama tadi nawaitul wudu'a lirafil hadas lillahi ta'ala, yang kedua nawaitul wudu'a listibaatis sholati lillahi ta'ala. Yang ketiga, ayatnya fardhul wudu wa ayatnya fardhul wudu'i aw ada al-wudu'i wa kana nawisabiyan. Atau yaitu yang ketiga, dia niat fardhu wudu, nawaitul fardhul wudu'i, berarti gitu ya. Saya niat fardhu wudu aw ada al-wudu'i lillahi ta'ala. Ada tiga macam. Yang pertama boleh nawaitul wudu'a li raf'il hadasi, atau nawaitul wudu'a li istibaatis sholati, atau nawaitu fardhul wudu'i aw ada al wudu'i. Biasanya kan ada wudu biasanya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi. Yang lebih aman itu kalau kata saya, nawaitul wudu'a li raf'il hadasi lillahi ta'ala. Kalau ini gimana? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi, boleh juga itu, sama. Hadasnya hadas apa itu? Hadas besar kalau wanita, kalau ini hadas kecil. Boleh juga nawaitul ghusla li raf'il hadasi. Boleh begitu, nawaitul ghusla li raf'il hadasi. Harusnya karena itu sebuah ibadah, jangan sampai asal doang makanya terbiasa niat buat kamu.
saya niat berwudu mengangkat adas. Adasnya adas kecil lillahi ta'ala. Oke. Qala an-Nawawi fi Syarh al-Mu'adzab. Imam Nawawi berkata dalam kitab Syarah Mu'adzabnya, walau nawa at-taharata lis-shalati aw taharata li ghairiha mimma yatawaqqafu 'ala al-wudu kafa. Itu kan. Walau nawa, kalau seseorang itu niat at-taharata bersucinya lis-shalat, berarti nawa itu wudu'an istibahati sholati, untuk memperbolehkannya sholat, awil toharati atau bersuci untuk yang lainnya atau untuk yang lain, mimma yatawaqqafu apa-apa yang disyaratkan ala wudu, apa-apa yang disebut kafa, dia sudah mencukupinya. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Syarah Mu'adzab, walaupun dia sudah niatnya dengan diperbolehkannya sholat, maka itu sudah mencukupi syarat-syarat untuk berwudu. Wadakarahu fil tanbih, dan juga yang disampaikan dalam kitab At-Tanbih. Selanjutnya, walau nawa at-taharata, dan jika seseorang itu niat bersuci, walam yakul, dan orang itu tidak mengucapkan anil hadasi, tidak mengucapkan hadas, la yujzihi alas sahih, dia tidak sah menurut pendapat yang paling sahih. Ada pendapat lain nih, kita niat bersuci tidak mengucapkan anil hadasi dari hadas, misalkan wudu tidak mengucapkan lirohil hadasi, atau kita mandi tidak mengucapkan lirohil hadasi, menurut pendapat bahasa la yujzihi, tidak mencukupinya atau tidak sah bersucinya. Li'anat taharata takunu anil hadasi wa anil najisi, karena bersuci itu mencakup dari hadas, mengangkat hadas, dan juga menghilangkan najis. Fala budda min niyati tamyiz, maka dia harus niat pembeda. Walau nawa al-wudu'a faqat, ada yang lain, jika dia niatnya wudu saja, nawaitul wudu'a soha ala sohbatan sah katanya. Jadi ada beberapa pendapat yang satunya harus ada lirohil hadasi, pendapat satunya cukup wudu saja, maka ini soha ala soheh, maka ini sah menurut pendapat yang sahih. Tahqiq dalam kitab Tahqiq, bi khilafi ma idza nawa al-ghuslu wa huwa junubun. Berbeda kalau niatnya dengan mandi. Kalau mandi dia harusnya wa huwa junubun fa yakfi, maka dia tidak mencukupinya, harus ada niat dia adalah niat mandi di raf'il hadasi. Yang berikutnya, walau nawa raf'al hadasi wal istibahati fa huwa nihayatun niyati. Jika seorang niatnya itu yang mengangkat hadas wal istibahat, itulah niat yang paling tertinggi. Maksudnya apa? Berarti ketika kita niat wudu, niat yang paling tinggi itu nawaitul wudu'a li raf'il hadasi wal istibahati lillahi ta'ala. Itu niat yang paling tertinggi. Tapi niat yang lain cukup di raf'il hadasi boleh, istibahati sholat boleh. Tapi di sini niat yang paling tinggi walau nawa raf'al hadasi wal istibahat fahuwa nihayatun niyat. Apa puncak-puncaknya niat adalah nawaitul wudu'a, saya niat wudu li raf'il hadasi, untuk menghilangkan hadas, wal istibahati sholati, dan diperbolehkannya sholat lillahi ta'ala. Itu yang paling puncaknya
atau paling-paling bagusnya niat. Tanpa itu misalkan Dhul Hadasi atau cuma istilah katanya sudah sah. Oke. Ini dibedakan dengan yang orang yang sakit gimana niatnya. Wa amma man bihi illatun. Dan adapun bagi orang yang mempunyai penyakit apa? Kaman bihi salisun au kanat mustahabatan. Bagi orang yang bekser terus pipis terus, atau wanita yang punya mustahabah darah fayan bi al istibah ala sahih, maka niatnya untuk istibah sholat ini. Dia niatnya bukan menghilangkan hadas, tapi orang yang bekser dia punya penyakit darah, niatnya menurut yang paling sahih adalah istibah. Kenapa? Wala yasihu ayyan ni'araf al-hadasi. Dia apa? Tidak sah niatnya menghilangkan hadas. Kenapa? Li'anal hadasa mustamirun. Karena hadasnya bagi orang yang ekser atau orang yang punya darah haid, penyakit itu adalah hadasnya terus-menerus, maka fala yunasawwaru rafuhu, maka tidak bisa dilihat menghilangkannya, tidak bisa ya, tidak bisa. Oke, jadi niatnya adalah istihad. Wakila kalau lihat menurut satu pendapat, tapi yang sahihnya tadi, tapi ada yang pendapat yajibu ayyajma'a bainahuma, dia wajib mengumpulkan dua-duanya untuk menghilangkan hadas dan istibahah. Wakila lagi yang fi ahaduhuma, dan satu lagi adalah cukup salah satunya. Ini adalah tentang niat. Kesimpulannya niat ini bahwa niat kita adalah sebaiknya tadi wajibnya itu ketika kita mengusap wajah, tapi ketika kita sunnahnya ada sebelum melaksanakan sunah-sunah wudu. Apa sunah-sunah wudu? Yaitu membersihkan tangan, kumur, insyiqaq, dan juga membasuh hidung ya, insyiqaq dan yang lainnya. Itu kita niatnya gimana? Bagusnya apa tadi? Li raf'il hadasi aw wa istibahatis sholati, atau boleh cukup nawaitul wudu'a li raf'il hadasi juga boleh. Ada juga yang memperbolehkan nawaitul wudu'a istibahatis sholati juga cukup. Oke, itu tentang niat. Oke. Rukun yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah wa wasdul wajhi, kan? Membasuh wajah. Kita wajah yang kedua setelah kita niat, berarti kita wudu kita adalah membasuh wajah. Gimana membasuh wajahnya, caranya, atau mana saja yang wajah? Jangan sampai kita nggak berarti ada batas-batasannya wajah, ada batas-batasannya. Kalau kita tidak sempurna, tidak sesuai rukun, berarti sholat kita juga tidak sah. Al-fardhus tsani, rukun atau fardu yang kedua setelah niat adalah membasuh wajah. Wa huwa awalul arkani adh-dhahirah. Membasuh wajah adalah yang pertama rukun-rukun yang nampak. Kalau dia kan tidak nampak. Qala Allahu faghsilu wujuhakum. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah kali wujuhakum, wajah-wajah kalian. Wa yajibu isti'abuhu bil ghasli, dan wajib meratakannya dengan basuhan-basuhan itu. Wajib semua meratakan, enggak asal. Wa yajibu isti'abuhu bil ghasli, wajib isti'abuhu meratakannya bil ghasli dengan basuhan-basuhan. Wa aduhu, dan batasan-batasan wajah itu yang mana? Batasan-batasan wajah yang harus kita basuh
ada min mubtada'i tasfi'il jabahati ila muntaha idabni taulan. Panjangnya wajah kita itu dimulai dari bentangan atau tumbuh rambut. Mana tumbuh rambut nih? Dari sini nih. Tumbuh rambut, dari tumbuh rambut ya. Mulai wajah kita dari tumbuh rambut. Jadi kalau kita cuma segini, ininya enggak, berarti wajah kita enggak kena semua. Karena harus satu syaratnya semua. Bentengan atau tumbuh rambut, al-jabhah. Jabhah itu ini apa namanya? Jidat ya. Ila muntaha al-batni, sampai ke akhir dagu. Akhir dagu ini kanan. Jadi batasannya wajah untuk kita basuh adalah mulai dari tumbuhnya rambut jabhah, apa namanya tadi jabhah, jidat, dari jidat ini sampai ila muntaha al-batni taulah, panjangnya sampai ke akhir dagu. Dagu ini kan dagu sini. Kalau cuma sini doang berarti nggak bisa, kita harus sampai dagu. Dagu ini benar ya. Nanti bahasnya ada di sini, nanti ada bawahnya penjelasan ada. Ini ya buat ini batasannya. Wa minal udhuni ilal udhuni urban, lebarnya dari, kalau panjangnya dari sini tumbuhnya rambut sampai akhir dagu. Kalau lebarnya wa minal udhuni ilal udhuni urban, lebarnya adalah dari telinga ke telinga. Jadi harus rata, jangan asal. Makanya kalau orang masuk semua di Tuhan, boleh nggak gunakan penjelasannya? Minimal tadi yang namanya wajah, batasan yang harus kita basuh adalah dari permulaan tumbuhnya rambut jidat sampai ke dagu, itu panjangnya. Kalau lebarnya dari telinga sampai ke telinga, itu batasannya. Wa mawdi'u tahrifi laisa minal wajhi, dan wa mawdi'u tahrifi laisa minal wajhi, dan bawah dan tempat bawah kuping, di bawah kuping sini maksudnya ini bukan bagian dari wajah. Wa sadghani laisa minal wajhi ala al-asah, pelipis sudah pelipis. Pelipis ini kayak maksudnya di bawah ini ya, pelipis ini lagi bukan dari wajah menurut Sahih, tapi menurut yang Sahih bagian dari wajah. Yang berikutnya, berarti wajah kita yang harus kesimpulannya, wajah yang kita harus basah dari sini atas itu rambut semuanya sampai di bawah kuping, di samping kuping ke kuping sampai di bawah lagi harus kita basuh semuanya dengan asal-asalan basuhnya. Sumasya'u an-nabitu fil wajhi, kemudian rambut dalam yang tumbuh dalam wajah, ada dua bagian yang tumbuh dalam wajah, ada dua wajah. Yang pertama lam yasud an-adil wajhi, yang pertama tidak keluar dari batasan wajah, tidak masuk wajah, batasan wajah. Dari rambut yang tumbuh dalam wajah kita itu ada dua bagian. Yang pertama apa tadi? Masuk ke dalam batasan wajah kita. Wasani kharijun anhu, yang kedua yang keluar dari wajah. Yang pertama waladzi lam yakhruj an hadil wajhi qad yakunu nadirul kasabah, yang masuk wajah, tumbuh-tumbuhan atau rambut yang masuk wajah, lam yakhruj an hadil wajhi, yang tidak keluar dari batasan wajah, apa? Qad yakunu nadirul kasabah, itu terkadang maksudnya tidak tebal-tebal amat, itu masuk kepada bagian dari wajah. Misalkan kumis yang tidak berat banget, yang masih kelihatan itu masuk wajah, jadi harus dibasuh. Fanahirul kasafah al-ajabain, maka yang jarang-jarang kelihatan adalah contohnya kal-ajabain, dua alis. Alis ini berarti masuk apa tadi? Masuk wajah yang tumbuh harus dibasuh. Wal ahdab, dan bulu mata punya ya. Ada ya,
baina sunni wal ain, dan keduanya adalah itu maksudnya antara dua hidung pelapis dan bewok. Apa itu antara hidung pelapis dan bewok? Di sini karena orang-orang ya, apa namanya ya? Orang ada yang di sini kan? Di sini juga kayak ada banyak nih. Antara hidung ini kan dua hidung di sini kadang-kadang di telinga itu dua hidung. Maka fayajibu ghuslu dhahiri, maka wajib masuk dhahirnya, wajib masuk kayak pelipis yang ada di sini semuanya ini wajib kita basuh semuanya. Kenapa? Karena dia batasan dari wajah kita. Fayajibu ghuslu dhahiri hadhihi syu'uri, maka wajib membasuh dhahirnya, rambut-rambut wabah lima dan dalam ma'al basyarati ta'kaha min kasafah, dan berserta kulit-kulit bawahnya jika itu tebal. Misalkan ada tebalan di sini, jangan dulu semuanya ini kita li'annaha minal wajhi, karena itu adalah bagian dari wajah. Wa amma sya'rul 'alibani, dan adapun rambut bewok ya. Bewok di sana. Di sini bewok. Fa in kana khafifan wajaba ghuslu dhahirihi wa batinihi ma'al masjid. Fa in kana khafifan, maka jika bewok itu ringan, wajaba maka wajib dibasuhnya dhahir dan dalamnya. Wa ini ma'al beserta kulit-kulitnya wajib. Wa in kana kasifan wajaba, dan jika dia tegak maka wajib yakni itu apa? Dhahirnya saja. Dhahir alal abad. Ya. Jadi kalau kita punya bewok dan yang lainnya adalah itu cukup. Kalau dia tegak maka dia tidak usah segala cukup luar-luarnya saja. Tapi kalau kita harus kulit-kulitnya juga. Yang berikutnya al-qismu tsani adalah bagian yang kedua, as-syu'uru al-kharijah, rambut yang keluar dari wajah, wa huwa sya'rul lihyah, dan dia adalah rambut jenggot, wal 'arif, dia wal 'arifi wal 'adari wasibali qaulan wa ardon, panjang lebarnya jenggot, wal 'arifi, dan juga arif ini bewok dan cabang panjang. Jadi kalau ada bewok dan itu keluar. Gimana al-wajib? Menurut yang paling wajib wujubu ghusli dhahiriha li'annahu yaqsudu bihi al-wajh. Jadi sama bewok dan yang lainnya itu wajib dibasuh. Ya, semuanya wajib dibasuh. Kalau enggak berarti tidak bisa sampai dalam, tapi kalau tipis-tipis wajib sampai dalam. Qala fi ziyadatil rawdah, berkata dalam kitab ziyadatul rawdah, yajibu ghuslu juz'in min wajib ghusla juz'in min ra'sihi, membasuh bagian dari kepalanya, wa raqabati, dan lehernya. Dalam kitab ziyadatul rawdah wajib kita membasuh beberapa bagian ini, kan ada yang langsung ya wajah semuanya tuh membasuh, dan leher ini wajib, wala tahtadatni, di bawah dagunya, ma'al wajib. Makanya ada yang katakan sebaiknya bawah ini dibasuh juga, jangan sampai ada yang tidak ke basuh. Sekarang mesinnya seperti ini, tapi tidak dikatakan bagusnya ini sampai bawah, ini juga sampai dibasahi. Kenapa? Biar semuanya tidak ada yang tertinggal. Kenapa? Biar tahaqquqa isti'abuhu, untuk meratakannya, biar semuanya rata, tenang semuanya.
antum hidungnya terputus atau bibirnya, maka dia wajib yang ada dia wajib basuh. Baik dalam wudu maupun dalam di anahu baqiya wajhan, karena masih ada wajahnya. Wa yajibu wajib ghusla ma dhahara min aqrati syafatai. Wajib apa? Bibir kita juga wajib. Makanya kita pas berkumur kan, kalau yang berkumur bibir juga kita wajib. Wa yustahabu ayakhudha al-ma'a, dan disunahkan orang yang berwudu apa? Ayakhudha al-ma'a biyadaihi, mengambil airnya itu dengan kedua tangannya, jami'an semuanya disunahkan dengan tapi kalau keran ya apa saja. Wajahnya dengan langsung dengan tangan ya wajah. Oke, itu rukun yang kedua yaitu wajah. Oke. Yang ketiga adalah waslul yadaini ma'al mirfaqain, yaitu membasuh kedua tangan sampai sikut. Waslul yadaini ma'al mirfaqaini liqauli ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq. Ayatnya adalah wa aydiyakum ilal marafiq, dan membasuh kedua tangan sampai ke sikut. Batasan sikutnya mana? Jangan sampai kita, makanya ilah ini di mana sampai sikut atau sikut-sikutnya juga. Tapi kita biasanya sampai sikutnya dibasuh. Kadang ini kadang dibasuh nih. Walafdhu ila apabila taridu di mana-mana, ini adalah bermakna ma'a, bersama. Jadi ada yang mengatakan bahwa ilah ini bukan bukan sampai sikut, tapi diartikan ma'a, bersama. Jadi bersama sikut, bukan sampai sikut. Kama fil qur'an man ansori ila Allah, ay ma'allah, bersama Allah. Wa yaqulu dzalika, selain itu ada hadis yang menyatakan kenapa ilahnya bermakna sampai bersama ya, di mana-mana, karena marawa Jabir radhiyallahu anhu, sebagaimana Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan, ra'aitu, saya, kata Jabir, Rasulullah melihat Rasulullah SAW yudirul ma'a ala mirfaqah. Apa maksudnya? Membolak-balikan air arah kepada apa nih? Sikut. Jadi bukan sampai sikut, tapi sikutnya juga harus terbasuh. Kata Jabir, ra'aitu Rasulullah SAW yudirul ma'a ala mirfaqih. Rawahu al-Bukhari wal Baihaqi. Wa yajibu isalul ma'i, dan harus orang yang berwudu itu wa yajibu isalul ma'i ila jami'i syahri wal bashar. Orang berwudu itu harus menyampaikan air ke semua rambut dan anggota badan, hatta law kana tahta al-fari. Misalkan ketika tangan-tangan kita walaupun ada di bawah kuku kita wasfun, ada kotoran yang mengusul darah yang mencegah sampainya air, lam yasih wudu'ahu, maka tidak sah wudunya, wa sholatu batilah, dan sholatnya batil. Jadi di sini wajib kita menyampaikan semua tangan ini sampai dengan air, walau hatta law kana tahta al-fari, walaupun di kuku kita ada kotoran wasbun, maka itu harus sampai air, maka kukunya harus dibersihkan terlebih dahulu, jangan sampai ada yang kenalan untuk masuk ke kuku, dalam kuku kita kotoran semuanya harus dibasuh. Yang berikutnya adalah qala wa mashu ba'dil ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Ini dalilnya apa? Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah ru'usikum, bi ru'usikum, kepala-kepala kalian. Wa
Walaisa al-murad hada masuk jami ra'si. Yang dimaksud ini bukan membasuh semua kepala. Kenapa? Di hadis Mughirah, karena hadis Mughirah radhiyallahu anhu, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa wa masaha bi nasiyati wa ala imamati wa ala al-khufain. Karena Rasulullah SAW berwudu dan mengusap kepala bi nasiyatihi, yaitu mulai diniasi ubun-ubunnya wa ala imamati dan sebagainya. Ini ubun-ubun di sini, muqaddam ra'si, ubun-ubun. Cukup karena dia mesti semuanya. Tapi ada beberapa pendapat bahwa bi di situ bukan bi-nya bukan ditauhid, bukan separuh atau sebagian atau sedikit, tapi ada yang mengatakan banyak iltisaq, artinya apa? Kesemuanya. Menurut siapa itu? Karena kan harus semuanya kan? Ada semuanya ini maksudnya. Kayak Imam Malik dan Imam Hanbal itu kepala ketika membasuh kepala ini harus semuanya, harus semuanya. Dalilnya dari mana? Wa masa Rasulullah birosi fa'akbala bihi wa adbara. Rasulullah pernah mengusap kepalanya itu mulai dari depan sampai ke belakang, semuanya diusap. Fa'akbala bihi wa adbara, semuanya. Makanya Imam Malik dan Imam Hanbal itu dia mensyaratkan mengusap kepala itu seluruhnya. Ada juga Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi dia seperempatnya. Seperempat seberapa berarti? Seperempat ya. Kalau di separuh berarti seperempatnya. Kalau Imam Syafi'i sebagian kepala atau sedikit juga yang tinggi usah. Jadi kalau kita melihat yang itu berarti dia karena dia kan yang mulia, karena dia dari sini ya semuanya ya, semuanya masuk. Berarti dia itu mengikuti pendapat siapa tadi? Pendapat Imam Malik dan Imam Hambali. Kalau dia seperempatnya aja, berarti dia Imam Hanafi. Kalau dia cuma sedikit kayak kita banyak itu, berarti dia ikuti Imam Syafi'i. Dan kalian nanti kuat, maksud semuanya ada dalil. Ya. Oke. Jadi harus apa namanya? Ini tentunya jangan sampai karena itu rukun ya. Kalau mau semua ya apa? Utamanya semua ya apa? Wasatu syari al-mamsuh, syarat rambut yang diusap itu yang mana? Apa semua rambut kita usap misalkan ini? Ada apa? Al-layyahuda maksi. Syarat yang kita basuh adalah rambut yang tidak al-layyahuda maksi. Lalu madakat diangkana mutaja'ada. Rambut yang kita basuh kata Imam Syafi'i kan hanya boleh itu rambut dikit kan ya. Dia berpendapatnya dikit aja rambut boleh. Kalau menurut Maliki apalagi semuanya ya. Menurut Imam Hanafi seperempatnya. Kalau Syafi'i sebagian atau beberapa helai saja. Rambut yang dibasuh beberapa helai itu syaratnya al-layyahuda al-hadrasi lalu mudatan, tidak keluar dari salah satu kepala lalu mudatan kalau dia panjang. Misalkan bahkan ke sini, kalau dia rambutnya panjang sampai sini, berarti bukan basuhnya yang sini. Misalkan kan ada yang misalkan keluar dia sampai sini misalnya ya, bukan yang di belakang yang dibasuh ini, tapi apa? Ada praksi yaitu rambut yang batasannya kepala. Biangkana mutaja'adan, kalau rambut itu adalah seperti rambut yang gembel atau gimbal banyak misalkan di sini gimbal mana jangan persetangan orang atau yang perlu ini, tapi apa yang masih berada di kepala ya. Wala yadurru mujawazatan mambatil maksudnya al-sahih. Yang boleh dan tidak masalah dia melewati mambatil maksud,
yang al-sahih. Yang berarti boleh pikir-pikirnya ini, tapi tidak boleh yang bawah-bawah atau yang tahu-tahu. Karena dia udah keluar dari wadah. Walau wasala ra'sahu badal masih, kalau dia membasuh kepalanya badal masih menggantikan basuhan au alqa alaihi qitratun walam hasil, dan dia menyampaikan cipratan saja, tidak mengalir, tidak sampai Allah ayat alati alma alfi walam ajzahu, cuma cipratannya boleh ya. Di sini jawabannya ajza aku ala sahih, menurut pendapat yang sahih dia diperbolehkan. Ya, jadi untuk membasuh ini berarti kesimpulannya ada beberapa pendapat tadi. Kalau ini cukup sebagian atau beberapa helai saja, tapi helainya jangan yang di luar dari kepala. Kalau Imam Maliki harus semuanya dan Nabali. Kalau Hanafi itu cukup seperempatnya. Itu adalah rukun yang keempat. Ada 2 rukun lagi. Sampai selesai. Ya. Tanggung ya. 2 lagi ya. Ini baru rukun-rukunnya ini. Yang berikutnya adalah wa qasdu rijlaini ma'al ka'bain. Adalah membasuh apa? Wa qasdu rijlaini, kalau yang pertama maka dia kepala cuma musah itu tadi cukup diusap ya. Kalau waslu berarti harus dibasuh. Wa qasdu rijlaini, dan membasuh 2 kaki ma'al ka'bain, bersama 2 apa? Ka'bain, mata kaki, harus 2 mata kaki. Kenapa ayatnya wa arjulakum ilal ka'bain, dan membasuh kaki-kaki kalian ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Al-ayat fa'ala qira'atin nasbi, maka dibaca nasab wa arjulakum, maka dibasuh yakunu al-waslu muta'ayyinan, dibasuh wa usiru arjalakum. Ada yang dibaca biasanya wa arjulikum, dalam kertain dibacanya kasroh, dia berarti ke maski, ke musab aja. Makanya nanti ada yang tidak benar di sini. Kalau arjulakum katanya dia dibasuh, kalau dia ke ke gusul, wa arjulakum ke ayat sebelumnya itu maksudnya ke wa ayyakum, sama wa ayyakum wa arjulakum ila wa ala qira'ah jar, ada yang membacanya wa arjulikum, tapi di qira'ah kita biasanya wa arjulakum. Fasunah bayanat al-wasla, maka sunnah Rasulullah adalah menjelaskannya dengan dibasuh. Walau kana al-masu jaizan li bayyinati sallallahu walau marratan, kama walaupun diusap itu boleh, tapi sunnahnya fasunnatu bayanat al-wasla, sunnahnya kita dibasuh, bukan diusap. Begitu. Walaupun nanti ada yang berpendapat seperti diusap khusus. La bayyanahu sallallahu alaihi wasallam walau maratan kama fa'alatan fi ghairi dzalik. Pernah kalau masuk ya, tapi sunnahnya fasunah bayanat al-qasla. Itu untuk membasuhnya. Yang terakhir kita sudah senang, kita lanjut. Wa qala wa tartibu ala ma dzakarnahu. Yang terakhir adalah tertib. Tertib itu berurutan. Berurutannya gimana? Berarti pertama yang berurut dulu wajah dulu, selanjutnya tangan, yang selanjutnya kepala atau apa ya, kepala, yang selanjutnya kaki. Kalau telinga kok diikutin? Kenapa telinga enggak ikut? Sunnah. Karena telinga adalah bagian sunnah, belum dibahas.
qadiyatu mustafadah minal ayati idza qulna. Kepaduannya atau rukunnya tertib itu diambil dari ayat idza qulna, jika kita mengucapkan al-wawu litartib. Wa kan tadi ayatnya wa ayyakum wa semua itu nanti harus seperti berurutan itu. Wa illa, kalau wawunya bukan kualitatif, fa min fi'lihi wa qaulihi sallallahu, yaitu ambil dari perbuatan dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya wawunya bukan kualitatif itu maka fa min fi'lihi wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam idza lam yuqal alaihi wasallam annahu tawadda illa murattaban. Apabila yuqal diucapkan dari sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwa Rasulullah tawadda berwudu, tidak berwudu kecuali murattaban, yaitu secara berurutan. Oke. Jadi kesimpulan di sini bahwa kita berwudu itu harus benar-benar sesuai dengan rukun-rukun atau fardu-fardu wudu dilaksanakan mulai dari niat sampai kita tertib. Mungkin itu hari ini sampai di situ saja. Kita selesai tentang rukun-rukun wudu. Insyaallah kita akan lanjutkan sunah-sunah wudunya pekan berikutnya atau bulan depan. Itu saja. Ada yang ditambahkan atau disampaikan? Ada beberapa yang saya lakukan sekarang. Hanya Pak Ustaz. Nanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz menanyakan kapan mulainya diperintahkan untuk melakukan wudu sebelum sholat, atau penyempurnaan Pak Ustaz dari khalifah di zaman sekarang, karena atau jika dibedakan wudu sudah sempurna dari apa yang dilakukan oleh contoh-contoh dari Nabi Muhammad. Itu aja Ustaz. Atau ada perintahnya di dalam Al-Quran sebelum melaksanakan sholat diperintahkan untuk wudu terlebih dahulu, dan doa-doa di dalam wudu itu apa ada di dalam Al-Quran. Saya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang jawab silakan. Pertanyaannya satu, dua ya? Dua ya. Pertanyaannya ada dua. Mulai kapan atau bagaimana sekarang diwajibkannya berwudu ya? Kapan gitu kan? Kalau ada dalilnya gitu kan? Iya, ada dalilnya atau bagaimana? Wudu ini diambil dari surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum sampai terakhir. Ini itu dasar wudu, diperintahkan wudu. Kapan disyariatkannya ayat itu? Misalkan beberapa pendapat, kalau kita mengkaji beberapa kitab seperti dalam kitab Fathul Mu'in, itu dijelaskan bahwa disyariatkannya berwudu itu berbarengan dengan disyariatkannya pelaksanaan sholat. Berarti ketika itu pada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kapan? Kurang lebih pada tahun ke-10 kenabian. Seperti itu ya. Dan itu syarat pertama kali disyariatkannya berwudu berbarengan dengan disyariatkannya untuk melaksanakan sholat pada peristiwa Isra dan Mi'raj atau kurang lebih pada 10 kenabian. Itu pertama ya. Yang berikutnya, adakah doa khusus ketika kita berwudu? Karena
yang ketika wajah mengucapkan apa gitu kan, telinga apa gitu kan. Ada yang berpendapat memang disunahkan membaca doa-doa itu, tapi terkadang ada ulama-ulama doa-doa itu bukan berdasarkan hadis yang kabar. Apa hadis yang kabar itu? Hadis yang terkenal atau yang sesuai itu adalah hanya bacaan-bacaan biasa saja. Ada yang menyatakan tidak usah baca-baca doa itu, cukup dengan niat dan wudu. Tapi ada yang menyatakan bagus banget dengan doa-doa itu isinya ini. Misalkan wajah kita misalkan terhapus dari api neraka, kita dari api neraka dan yang lainnya. Tapi ada yang menyatakan ada yang menyatakan tidak. Tapi seringnya orang banyak yang jarang menggunakan doa-doa itu ya. Cukup dengan ini aja. Waalaikumsalam. Makasih atas waktunya dan pemaparannya yang luas mengenai wudhu ini. Jadi kita coba mengenai wudhu ini, karena di masyarakat sering barangkali yang tidak paham ya. Terutama dalam batal wudhu lalu sangat akhirnya sebentar saja, sehingga batal pun mungkin masih banyak pendapat ya mengenai batal wudhu itu. Terutama mungkin ayat ulama Nisa surat Nisa. Kalau disakitkan ulama Nisa itu kan menyentuh perempuannya, batal tanpa ada penghalang. Tapi di mana lain itu lebih jauh lagi. Ketika menyentuh tidak batal, ada lain ya. Sehingga kadang-kadang kita wudunya pakai sapi ini, tapi batalnya dengan yang lain gitu, dengan pakai yang lain gitu. Tapi tidak ada rasa hukum gitu. Misalkan tidak sakit atau tidak darurat lah, sehingga kita pakai badan lain gitu, kata umumnya. Ketika kita bersama istri aja, kalau sakit kan nggak tahu. Kalau kita mungkin malas itu, aja kita tidak wudhu lagi. Tapi kita wudhu pakai sapi, cara wudhunya. Kalau tidak darurat boleh berangkat memakai badan lain untuk batalnya gitu. Kalau wudhunya pakai sapi, akhirnya tidak bila yang menggampangkan lah. Barangkali kali tadi. Ya, terima kasih. Ini materinya kita baru wudhunya, belum sunah-sunahnya ya. Masih baru mentah ya, masih mentah. Bukut ke sunah-sunahnya. Ini pagi udah ke bakal-bakal nih. Pemanasan untuk berikutnya ya, bakal. Sebenarnya jadi kita harus konsisten dalam satu, bukan semua. Misal kalau sholatnya kita Imam Syafi'i, ya wudhunya juga sama. Misalkan wudhunya kita Imam Syafi'i, berarti ketika rukun-rukunnya Imam Syafi'i, berarti batalnya juga Imam Syafi'i semuanya kita. Tapi kalau kita nggak tahu ini imam siapa, udah yang kita tahu aja. Yang penting ini kita juga jangan terlalu mempermudah, iseng-iseng gitu kan. Saya mau menurut pendapat ini aja gitu kan, yang gampang-gampang. Yang ini yang gampangnya lagi, nggak juga nggak begitu. Jadi mempermudah juga nggak boleh, mempersulit juga nggak boleh. Misalkan mempersulit diri, wudhunya kita biasa Imam Syafi'i. Pas batal ketika kita lagi tawaf misalkan, nempel sama perempuan, harus wudhu kemana gitu kan? Itu namanya mempersulit. Tapi kalau mempermudah, misalkan saya apa menurut imam siapa aja, saya mah yang gampang-gampang aja, nggak boleh juga. Harus konsisten. Yang jelas intinya harus konsisten. Tapi kalau ada madarat, ada darurat ya nggak apa-apa. Tapi tidak boleh mempermudah juga seperti itu. Nanti kita akan bahas di batal wudhu nanti, insya Allah. Sekilas saja dulu. Monggo. Nanti untuk rincinya kok tadi ada kayak masih gambar nanti detailnya ada di sunah-sunah wudhu, di batal wudhu dan yang lainnya. Kayak umur, kayak telinga, dibahas. Kayak baik. Ya, dia tidak
harus apa mempermudah lagi mempersulit juga. Iya, tidak mempermudah banget, tidak mempersulit. Karena ini kan menurut saya kalau misalnya ini harus begini. Tapi kadang-kadang kita kan nggak tahu ya, kalau siapa ya. Kalau udah yang kita pahami aja dan tidak mempersulit, tidak mempersulit. Yang kita rumah kalau batal itu yang agak sulit, agak ini. Yang batal. Kita tidak darurat, kita mungkin persapina harus batal dan rumah itu kan batal. Iya. Tapi kita cuekin aja apa itulah. Kalau dari tawaf boleh lah, kalau dari darurat sana kan sulit itu kalau di Mekah itu kan. Dia ada kecualian. Tapi kalau di rumah kan kita pakai kita pemalas dulu lagi. Terus dengan istri Itu udah males berarti. itu beda. Bukan keyakinannya. Pikirannya udah beda. Udah yakin beda gitu, udah malas. Kalau yakin, wah saya benar-benar memahami ayat itu sebenarnya. Saya memahami ayat itu menurut saya paling kuat ya apa sebenarnya yang paling kuat. Oh gitu. Tapi kalau rasanya malas, itu udah salah gitu. Waalaikumsalam. Ini aja Pak. Apakah kita memang harus niatin mengucapkan nama itu? Padahal kan kalau kita misalnya saya mau sholatnya belum wudu, saya mau wudu dulu, itu kan udah termasuknya ibadah. Apakah ada riwayatnya memang Rasulullah mau wudu itu mengucapkan nama itu? Yang pertama. Kedua, kalau kita buang angin itu kan bukan termasuk apa? Najis. Kalau misalnya najis kan dia cek dulu. Kenapa ya mengatakan tidak harus wudu? Kayak Oke, niat ini ada beberapa paling tidak beberapa pendapat. Ada niat yang harus diucapkan, memaknai niatnya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Apa itu? Niat qasdu syai'i bermaksud sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi beriringan diiringi dengan perbuatannya. Itu maknanya niat. Lagi qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Pengertiannya tulis nanti dijelaskan. Yang namanya niat adalah qasdu syai' bermaksud sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi beriringan dengan pekerjaannya. Nanti kalau saya nih sholat, saya cukup niat aja, nggak usah sholat. Karena ada orang bersama kita udah sholat belum dia? Kan udah niat saya. Yang namanya niat kan muqtarinan bi fi'lihi beriringan dengan pekerjaannya. Jangan sampai saya niat dulu nggak wudu, berarti dia belum wudu. Yang namanya niat adalah muqtarinan bi fi'lihi berbarengan dengan pekerjaannya. Karena kalau orang bersama yang baru masuk bersama udah sholat dan niat tapi nggak sholat. Ada juga kan pendampingan itu salah. Itu masih awal-awal biasanya. Pertanyaannya, apakah niat ini harus nawa itu? Nah, kalau saya menyampaikan ini yang biar lebih meyakini hati kita, maka niat itu selain dalam hati kita juga ucapkan dalam lisan. Untuk apa? Untuk menguatkan niat kita. Bahkan bagusnya sholat usolli faqalisya itu dalam hati kita, dalam lidah mengartikan, mengucapkan, dalam hati kita mengartikan. Ada yang kayak gini. Ada juga yang menyampaikan, oh saya tidak didapatkan sudah kami saja, tidak usah nawari mudahnya. Itu ada yang memperbolehkan juga jadi masalah. Karena Rasulullah alasannya tidak pernah mengucapkan itu, tidak ada dalilnya. Iya betul. Tapi para ulama berpendapat menjelaskan biar dia menguatkan, maka dia niatnya diucapkan untuk meyakini, lebih yakin lagi. Nanti kalau bapak-bapak mau diniatkan, nggak apa-apa untuk langsung diucapkan. Kalau saya enggak, Rasulullah pernah, ya nggak apa-apa. Yang salah adalah tidak melakukan. Nah, jadi tapi tetap dalam hati ada niatan untuk berwudu. Untuk apa? Menghilangkan. Tapi kalau cuma wudu aja nggak ada niat dalam hati juga tidak diucapkan, tidak dalam hati, masuk lagi kira-kira. Tidak sah. Orang yang cuma iluan, pas wajah, pas sholat apa aja harus jelas. Mau didapatkan atau dalam hati harus jelas niatnya mau ngapain.
wudunya sah enggak, tapi dalam hatinya, dia dalam hatinya nih, oh saya wudu untuk apa tadi? Menghilangkan hadas, atau untuk melaksanakan sholat istiqamah, mengerjakan sholat itu dalam hati cukup. Tapi ada yang lebih bagus lagi ucapan untuk lebih yakin, lebih fokus melaksanakan ibadah seperti itu namanya. Itu yang pertama. Jadi tidak juga apa-apa, tidak juga apa-apa. Tapi kalau saya bisa diucap untuk meyakini, lebih yakin lagi, diucapkan dan tapi juga niatkan diartikan. Nawaitu. Tapi enggak juga bisa. Oke. Yang berikutnya, yang kedua, tadi kentut. Kentut apa tadi pertanyaannya? Kentut itu dari bahasa. Kentut itu bukan najis. Kalau najis kan harus dihilangkan atau dicuci ya. Kan ada istilah lirofil hadasi, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Kalau najis kayak misalkan dia tidak bisa wudu doang, tapi harus dihilangkan. Tapi kalau kentut berarti dia tidak berhadas dong. Makanya tidak dibasah, cukup dengan mengangkat hadas itu bukan dibasuh, tapi dengan melaksanakan wudu bagi hadas kecil dan mandi bagi hadas besar, bukan kentutnya dibasah, dihilangkan. Kalau nggak ada dia pakai apa? Namanya hadas kecil, berarti dia makanya istilahnya lirofil hadasi, mengangkat hadas bukan menghilangkan hadas. Awizalah baru najah atau menghilangkan najis. Ada dua istilah. Kalau ke hadas itu mengangkat, kalau ke najis itu menghilangkan. Maka kentutnya bukan dihilangkan, tapi lirofil hadasi, seperti itu ya. Cukup kali ya. Ada tambahan atau? Niat itu sunnah. Saya berkali-kali berdialog dengan kebetulan madhab Hambali. Jadi mereka itu tidak meniatkan. Bahkan Hambali, Hanafi juga sama. Jadi niat itu cukup di dalam hati. Oke. Saya bilang mana waita ma talafadta fi niyati qalbika idza aradta as-shalah. Saya bilang gitu. Apa yang kamu ucapkan ketika kamu niat waktu sholat? Ada nawaitu fil qalbi. Ma talafadta, bagaimana kalau diucapkan dalam bahasa Arab, ucapan dengan mulut? Nawaitu usalli. Nah, itu sama. Usalli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbil al-qiblah lillahi ta'ala. Jadi walaupun dalam hati bacanya itu bismillah usalli fardhu lillahi ta'ala. Walaupun di dalam hati ucapannya itu usalli, niat saya itu. Saya berkali-kali berdialog sama orang Arab, orang Libya, orang Saudi, orang itu. Ma talafadta fil niyati idza aradta as-shalah. Bacaannya tetap nawaitu usolli, walaupun tidak diucap. Jadi kalau begitu, walaupun orang Arab dengan bahasa Arabnya nawaitu usolli, orang Sunda dengan bahasa Sundanya lihat abdi sholat itu sudah sah. Tapi masalah ucapan tadi saya sampaikan, sebagian ulama berpendapat dalam kitab Saminah wa talaffudu fi sholati sunnah wa talaffudu fi niyati sunnah. Jadi itu ya. Yang tidak boleh adalah ketika saling menyalahkan. Saya tidak menyalahkan orang Imam Syafi'i, Imam Maliki, yang para ulama Imam Maliki yang memelihara anjing, Imam Hanafi yang memelihara anjing di rumahnya, enggak. Karena memang anjing itu yang penting tidak boleh saling menyalahkan. Oleh karena itu para ulama madhab aja berbeda. Ulama Hanafi punya murid Syafi'i berbeda sama gurunya. Berbeda sama gurunya lagi Maliki, ya.
Nah, Imam Syafi'i punya murid Hambali. Baru banyak perbedaan pendapat. Artinya mereka saja saling menghormati. Apalagi kita, siapa kita? Yang jelas orang mau pakai niat atau tidak, diucapkan atau tidak, bukan pakai niat atau tidak, diucapkan niat di mulut atau tidak usah saling menyalahkan itu. Kita tentram ibadah seperti itu. Mungkin itu saja pendapat. Apalagi kita, siapa kita? Yang jelas orang mau pakai niat atau tidak, diucapkan atau tidak, bukan pakai niat atau tidak, diucapkan niat di mulut atau tidak usah saling menyalahkan. Tentang ibadah seperti itu. Mungkin itu saja pendapat saya. Baik, terima kasih Ustaz sudah menambahkan ya. Semakin mencair materi kita. Sudah ada lagi terakhir Pak Selamat menambahkan boleh. Nanya terakhir ini untuk lewat sampai ini. Sampai setengah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa pertanyaan untuk dulu pembahasan muka itu bahasanya panjangnya dari tumbuh rambut atas sampai dagu tadi kalau tidak salah. Nah, bagaimana prosesnya kalau orang yang botak gitu? Botak bahasanya sama nih gitu kan? Apakah ukurannya yang tumbuhnya rambut, berarti kan kalau sampai atas berarti kan sampai atas ya, sampai rambut sampai tumbuh rambut yang pertama itu kan ada botak juga kan macam-macamnya. Jadi ada yang memang sampai ke belakang, ada yang setengahnya doang, ada yang di depan. Terus yang kedua kaitannya dengan tertib, ini masih dalami. Kalau tertib kan tadi berurut ya. Cuma ini belum dibahas tentang sunnah dulu. Tertib di sini urutannya kaitannya dengan kan diselingi dengan sunnah dulu. Apakah tertibnya itu memang urutannya? Kalau secara logika, secara gambarnya saja, ketika kita membasuh setelah muka, membasuh tangan, ya. Membasuh setelah tangan, membasuh kepala rambut ya, terus kaki. Nah di situ kan antara kepala dan kaki ada membasuh telinga. Nah itu apakah itu termasuk masih tertib? Karena kan sudah diselingi dengan yang lain, dengan membasuh telinga tadi. Terus yang ketiga kaitannya dengan bacaan atau doa ketika kita membasuh muka, membasuh kepala, membasuh kaki. Itu kan ada yang berpendapat bagus tadi yang disinggung tadi, ada doa tertentu. Nah, apakah ini tidak termasuk menambah-nambahkan dalam beribadah, atau yang populernya itu apakah ini termasuk bid'ah atau tidak? Gitu. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau tidak? Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Selamat pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan ya. Monggo ada yang mau jawab Pak Ustaz? Nanti silakan disampaikan ya. Yang pertama tentang membasuh wajah ya. Membasuh wajah tadi batasannya adalah ketika tumbuh rambut. Karena bagaimana kalau yang botak tumbuhnya dari mana gitu kan ya? Nah, sebenarnya di sini istilahnya bukan tumbuh rambut ya. Mubtada'i kasmil jabhati bentengan. Tidak ini dari bentengan nih. Bentengan ada bentengannya apa namanya? Walaupun bukan ada di sini ya, kan tertutup. Jadi walaupun bukan di sini ada bentengannya, ada bacaan di sini. Ini mungkin aneh-aneh aja bersama sampai berlaku ya. Orang botak banyak kok. Iya. Iya, nih makanya kalau yang botak malah lebih gampang. Kan di sini dijelaskan bahwa bagusnya itu
bukan hanya sini tapi dilebihkan, atasnya dilebihkan, bawahnya juga dilebihkan sampai leher kan, sedikit tambahnya apa? Dibasuh kepalanya sedikit. Itu lebih aman ya, lebih aman daripada kurang. Jadi susah itu memang. Makanya ketika yang berat kan dilebihkan aja nggak apa-apa. Orang disunahkan sampai juga sampai leher kok. Ada penjelasannya. Ini juga lebihin disunahkan. Itu yang pertama ya. Yang berikutnya adalah tertib. Tertib ini masuk ke semuanya enggak? Maksudnya contohnya kayak dia membasuh telinga berbarengan dengan kepala. Telinga berbarengan sama muka. Dan muka. Nah, tadi itu ada sama kepala. Kepala itu tertib apa enggak? Ini pertanyaan yang keren ini. Kalau di sini, kalau ke teksnya gitu kan, teksnya itu dia memang hanya yang rukun-rukunnya ya, hanya rukun-rukunnya. Bagaimana kasus-kasus yang kita ketika melaksanakan sunnah-sunnahnya? Tentunya sunnah-sunnah tertib juga kita melihat kepada Rasulullah melaksanakan dulu atau para ulama menjelaskannya. Ketika para ulama menjelaskan tertibnya, misalkan mulai tangan, itu kan kasus tangan, kumur-kumur. Kalau saya sendiri itu semua juga harus tertib kalau ingin mendapatkan sunnahnya sesuai dengan tuntunannya. Masa kalau biasanya sih telinga ya biasanya ya. Masa kalau telinga gimana? Kalau saya sebaiknya ya telinga dibasuh lagi sesuai dengan urutannya. Apalagi kalau kumur-kumur misalkan, kumur-kumur berbarengan dengan sebelum berwudu, sebelum wajah dan yang lainnya. Kalau saya sendiri harus berurutan juga tertibnya. Tapi tertib kalau sunnah kan mengikuti juga semuanya berurutan. Tapi walaupun enggak sangka orang kita telinga mah sunnah ya, telinga mah sunnah, cuma mendapatkan sunnah apa enggak itu betul kan ya sebaiknya ya tertib disesuaikan berurutan. Enggak dibasuh juga apa-apa. Yang berikutnya adalah doa setelah doa ketika berwudu, bukan ketika berwudu, ketika musaf tangan, wajah kan ada dua kan ya. Itu ekstrim pertanyaannya ini. Ini di apa? Jadi ketika kita standarnya adalah melaksanakan wudu sudah sesuai, kita mau tambah-tambahin dalam doa. Saya kira di sini pasti berbagai aneka ragam pendapat. Ada yang menyampaikan bahwa ini adalah sebuah doa yang tidak jadi masalah dalam wudu ketika kita mencuci wajah dan yang lainnya, ya. Dan pasti juga ada yang menyampaikan ini tidak ada dasarnya, gitu kan? Tidak ada dasarnya, karena Rasulullah tidak melakukan itu. Saya sendiri memang tidak melakukan itu. Memang panjang-panjang juga ya doa-doanya ya, panjang-panjang doa-doanya. Tapi saya juga tidak mau menyalahkan orang yang membaca doa karena dia menurut ulama dan ikut dan yang lainnya, misalnya itu ada dasarnya juga. Karena untuk dalam doa itu indah sebenarnya doa-doanya. Misalkan yang tadi itu saya sampaikan terjaga dari api neraka dan yang lainnya. Ada yang baca doa-doa nggak di sini? Ketika wudu, saya tanya. Enggak ya? Mau beda? Ada ya? Ada. Nggak jadi Mantan aku gitu. Nah, tapi itu panjang-panjang emang ya? Saya itu pada Saya tahu. Tahu tapi nggak pakai. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu taswaddu wujuh. Allahumma a'tini kitabi bi yamini wa la tu'tini bi shimali wa bi shimali wa bi yamini. Allahumma jannibni syaitan. Saya bukan belajar itu tapi Allahumma tsabbit qadamai 'ala sirat. ya. Saya agak ini juga, tapi saya nggak pernah pakai karena hafal juga. Dan mungkin ada beberapa kawan yang pakai ya. Dasar-dasarnya memang kalau Ada orang yang nggak aku. pas panjangnya ada juga, pas panjangnya. Ya begitu pasti kamu ya. Yang pakai mungkin dia punya dasar khusus ya, dasar khusus yang jelas memang ada yang pakai, tapi saya sendiri saya tidak memakai itu. Tidak memakai itu. Ya, saya juga nggak pakai karena memang saya hafal. Nggak aman lah ya.
Iya, mereka dapat, saya yang kuncinya dapat. Sudah gitu ya. Memang dasar-dasarnya perlu dikaji lagi tuh Pak. Dari mana? Mulai awalnya saya juga nggak paham gitu. Mulai awal yang dasar itu dari mana? Ya, yang jelas seperti itu. Dasar-dasarnya kan itu. Penggunaan pasal atau teks gitu kan. Dan kalau yang dalam hukum juga sebenarnya nggak apa-apa teks gitu kan. Karena tidak termasuk dalam hukum suci gitu kan. Nah, cuman ketika dia berhadas besar, nah itu kan akan pengaruh. Dan ketika nanti harus kena seluruh bagian tubuh gitu kan, termasuk yang rambut gimbal gitu. Nah, rambut gimbal itu nanti bagaimana dengan kaitannya manis besar gitu. Nah itu pencerahannya gimana? Oke, terima kasih yang terakhir ya. Kaitannya dengan Oke, terima kasih yang terakhir ya. Kaitannya dengan kalau dari penjelasan sarung tangan dan yang lainnya, kalau ada kotoran atau yang lain nanti harus buang kulit. Kayak kayak apa lagi? Kayak cat ya, cat dan yang lainnya. Itu kan kita harus hilangkan yang kelihatan. Bagaimana dengan kutek? Kutek ini tebus kasih air sebenarnya? Enggak. Enggak. Kalau pacar yang dari daerah itu yang suka pakai kuning itu nembus. Makanya Kalau kutek itu kan cat. kalau cat menghalangi wudhu, berarti dia tidak sampai kan berarti ya? Berarti dia harus dibuang itu wudhunya, karena dia tidak sampai. Kan harus dari kotor-kotoran yang kelihatan. Kalau nggak kelihatan, kalau bingung, kalau nggak bisa, kayak ini nggak bisa dibuang misalkan. Itu ya berarti dia nggak sampai wudhunya, tidak sah. Ya, saya nggak paham kutek berarti kutek yang dari cat ya. Berarti dia nggak sampai. Kalau nggak sampai, berarti tidak sah sholatnya. Begitu juga nanti kalau ini juga sama, mau wudhu mau mandi tetap dia harus hilangkan kutek-kuteknya itu. Harus dibuang, kuteknya dibuang jangan. Kuteknya, ya jangan sengaja lah. Dan itu harus dikeringkan. Kuteknya. Kalau mandi tidak gimbal misalkan, ya misalkan kalau gimbal tadi mandinya pakai apa namanya sisir. Tapi kalau udah disisirin masih nggak bisa aja, itu udah di luar kemampuan kita ya. Mungkin kita dibentuk harus diapain, yang penting kita usaha bagaimana. Ini ada fenomena tadi. Iya. Teman-teman saya itu yang guru-guru atau santri atau istri kiai gitu loh. Jadi mereka menandai waktu haid itu dengan pasang kutek. Nah, jadi kalau udah ada kutek, suaminya nggak boleh dekat-dekat, dan kita paham mau lagi haid ya, pasang kutek. Nah, ketika dia udah suci baru dikrik. Nggak pernah pakai kutek itu kecuali pada saat haid. Nah, itu ada fenomena seperti itu. Jadi mau mandi krik, mau mandi sudah bersuci dari di ini. Termasuk ada saudara-saudara istri saya begitu. Jadi menandai haid itu dia pakai kutek yang habis. Pakai tungatan, pakai listrik nggak? Listrik pakai nggak listrik? Nandainnya listrik. Lipstick. Iya. Nggak tahu kalau lipstick ya. Ya sebenarnya karena hair. Ada ya? Oh iya, iya itu. Kayak kan jangan pakai. Artinya mereka yang tidak pernah gaya menor haid itu pakai untuk menandai itu. Nanti setelah suci dia klik semua udah, mungkin termasuk itu juga lipstick juga, tidak menor lagi, enggak. Gitu. Lagi haid. Karena tambah cantik itu ya. Ya, untuk menandakan bahwa dia lagi haid. Jadi yang menutupi yang tidak tebus, ya tidak harus bersihkan. Tadi kan jelas itu. Walaupun ada kotor-kotor harus menembus. Kayak tipek itu lah. Sama Ya. Pokoknya ya kalau dan itu kalau tidak bisa buang dulu. Tapi kalau udah nggak bisa, udah ini, ya apa? Jangan dipermudah juga, Jadi kayak buku dalam kepalanya kan. Mungkin itu saja. Nanti kita akan lanjutkan ke sunah-sunah dulu, akan detail lagi bakal dulu dan yang lainnya. Ini masih gambaran umum yang harus kita lakukan. Kita sama-sama baca doa kafaratul. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Hati-hati nih, ada ini. Ini pengawal. Berenang juga. Serius? Berenang. Benar, Sama istri saya lagi. Bapak kan nggak ada bola yang Coba deh, ayo. Sallallahu ala Muhammad sallallahu